Oh yes, Jadi siap. my take adalah Pazzi agak all over the place, nggak fokus bisnisnya. Jadi you guys doing for business dengan bisnis model yang beda-beda dan belum ada satu yang benar-benar jadi core produknya. Oke, Bro Erwin, gimana? What do you think about the startup? Halo, Halo. Bro Erwin, Halo. nice to Budi. meet you. Nice Budi, to meet you, Pak Erwin. nice to meet you. Terima kasih nih sudah menerima kami dari tim Spezi. Siap. Saya menjelaskan sedikit Mas Erwin ya tentang Boleh, Spezi. silakan. Spezi kami bisa seperti lihat di sini, kami adalah agregator hospitality ecosystem. Agregator hospitality ecosystem. Betul, yang membantu pelaku-pelaku usaha industri pariwisata khususnya di Horeca untuk mendapatkan revenue yang terbaik dan juga untuk mendapatkan sumber daya serta pengurangan OPEX. Oke, dapetin revenue terbaik sama mengurangi OPEX. Oke. Betul. Kita membuat Spezi karena apa? Yang kita dapat problem-problem yang terjadi di dunia Horeca industri. Pertama ada no easy way and safe guarantee untuk booking dine-in. Yang kedua adalah good quality supply. Dine-in Itu as in restaurant. Dine-in as in restaurant. Dan kedua adalah good quality supply and competent worker. Yang ketiga adalah knowledge and skill yang harus dipunyai oleh orang-orang Horeca untuk mengembangkan bisnis mereka dan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Oke. Yang terakhir, kadang-kadang mereka terjebak dan tidak puas dengan beberapa startup sejenis untuk di bidang hospitality terutama. Solusi kami tawarkan ada save time, save money, and solve trouble. Ekosistem yang terjadi di Spezi adalah kami mempunyai 4 lini bisnis. Yang pertama ada Spezi App, yang kedua ada Spezi Hospitality Service, yang ketiga ada Spezi Supply, dan terakhir ada namanya Spezi Army. Untuk Spezi Apps, Hospitality Service, dan Supply, kalau apps Spezi Apps kami sendiri memang sedang dalam tahap develop. Tapi untuk Hospitality Service dan Supply, Jadi kalau Spezi App tuh ngapain dia? Spezi App itu untuk lebih spesifik ke dalam booking dine-in-nya. Oke. Jadi kami mempunyai misi adalah kalau hospitality hotel itu punya, Ya. diharapkan restoran itu punya Spezi aplikasi. Oke. Nah, untuk hospitality service dan supply, kami juga bekerja sama dengan beberapa startup di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena kami mempunyai beberapa rekanan seperti untuk hospitality service PMS atau property management system itu dari luar, dari India sebetulnya. Supply ini maksudnya apa? Jadi untuk Kalau apa? supply ya, itu adalah kami menyediakan good quality supply dan customisasi. Contoh, beberapa hotel itu membutuhkan supply seperti contoh daging ataupun ayam yang sudah dikustomisasi. Oke, jadi ini untuk mereka beli kebutuhan Groceries dan juga meat solution product. Jadi fokus ke supply-nya apa aja selain F&B supply? Service supply, kita punya kebutuhan untuk hospitality fokusnya. Amenities seperti itu juga termasuk? amenities, linen, Oke, jadi dan orang peralatan dapur. Oke. Jadi hotel kalau mau pesen tisu, mau pesen shampoo, Yes, itunya betul. pesennya lewat Pazzi. Betul. Got it. Karena kita tadi seperti di awal kita membentuk sebagai agregator hospitality ecosystem. Dan juga kita punya untuk Army. Army ini adalah yang tadi kita sebutkan bahwa pelaku-pelaku industri itu harus mempunyai tenaga-tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Kami bisa provide itu. Ini ada beberapa competitive analis kami seperti ini adalah kompetitor kami di hospitality service. Sorry, kenapa mereka jadi kompetitor kalian ya? Ya, karena di hospitality service ini mereka ini adalah pemain-pemain di bukan target segmen pasar bintang 3 ke atas, tapi bintang 3 ke bawah. Oke, itu tapi yang kami bidik. emang mereka juga nggak provide untuk supply dan segala macam ya? Bukan, mereka tidak mensupply untuk supply dan lain-lain, tapi mereka memprovide untuk platform penjualan kamar. Dan you guys ada platform penjualan kamar juga? Betul, dan juga mereka mensupply untuk property management systemnya. Oke, feature utama property management system tuh ada apa aja emang? Fitur utama untuk property management system itu yang untuk khusus untuk hospitality itu kayak fitur untuk check in check out, booking channel. Booking channel kalau kita bilang booking channel itu adalah
untuk asimilasi antara si PMS tersebut kepada channel-channel OTA, online travel agent. Tapi itu standar ya, jadi semua most PMS punya must have. pasti ya, itu udah must have ya. Yes, must Oke. have. Seperti itu. Oke, sorry. Jadi you guys sekarang service utama adalah you guys masuk ke PMS PMS. ke hotel sama ke hotel ya, rata-rata Yes, not as a PMS, tapi as a hospitality service and consulting only. Also, Tapi platformnya kalian punya juga, platform PMS. platform punya. Kita punya PMS. Your platform. own platform kan, bukan outsource kan? Kita kemudian kerjasama. Oh, Dengan- tadi yang sama dari India. Oh, Dari jadi kalian India. resell. Yes, No kita way. kita Oke. kita resell dan juga melengkapi untuk konsultan service-nya. Oke, sorry. Jadi berarti your main business satu jualan PMS-nya orang, Yes. kan jadi resellernya. Reseller. Kedua tadi bantuin Supply. hotel untuk supply. Yes. Supply-nya itu pakai platformnya, berarti via PMS orang lain juga dong. Oh enggak, kalau untuk supply itu kita memang langsung direct to supplier to tenant. Nah, tapi sebagai user hotelnya gimana mereka bisa beli supply? Kalau tadi saya sebutkan adalah si aplikasi kita sendiri karena masih under develop, kita selama ini masih memakai sistem Outway, SAW, WhatsApp Business, Slack, Telegram. Oke, jadi mereka sekarang masih pakai itu. Cuman kedepannya rencana gimana? Akan Kedepannya pakai jadi platform si apa? platform aplikasi ini itu bukan cuma sekedar untuk aplikasi kepada B2C, tapi juga bisa si tenant itu bisa beli supply atau order karyawan itu via aplikasi. Dan ini aplikasinya akan kalian bikin Spatsy sendiri atau tetap masih sama nembengin sama PMS orang-orang? Kita akan bikin sendiri. Oke, Ya. got it. Tadi ketiga ada untuk booking ruangan kan tadi belum sebut tuh. Untuk booking restoran, yes, Spatsy Dine In. Oke, kalau yang tadi kenapa apa hubungannya Spatsy Dine In untuk booking restoran sama untuk jualan kamar? Ya, karena kita punya 4 lini bisnis untuk hospitality service. Oke, tadi berarti yang ketiga ngomongin soal booking restoran, yang keempat berarti untuk beli untuk sewa Yes, kamar juga. penjualan per kamar. Dan ini penjualan per kamarnya kalian fokusnya ke hotel doang atau apartemen atau apa? Kita tidak fokus ke hotel justru. Kita fokusnya kepada market-market, yaitu apartemen, guest house, wisma, sama villa. Oke, jadi your main segment adalah guest house, apartemen dan Guest house, villa. apartemen, villa, and wisma. Got it. So it's not hotel, restoran dan cafe dong ya. Beda ya berarti ya. Untuk restoran dan kafe, sementara karena memang untuk aplikasi ini belum berjalan, kita akan fokus di mana? Untuk restoran dan kafe itu untuk fokus di supply-nya dan juga army-nya. Oke. Ini bisnis model yang sudah terjadi di Spatsy. Untuk Spatsy aplikasi karena masih under develop, rencana kami adalah untuk penggunaan Spatsy apps, kita akan kenakan Sorry, remind me again. Spatsy apps itu apa? Spatsy Dine In tadi. Dine in ya. Jadi untuk booking Restoran, Oke. ya itu rencananya untuk masih under develop sekarang. Ada 2 sistem. Yang pertama adalah commission based by revenue. Yang kedua adalah per transaksi base. Ini rencana yang kami akan coba nanti untuk skemanya untuk Spatsy aplikasi. Ya, karena berdasarkan riset pasar yang sudah kami lakukan, kami sudah mendapatkan hampir sekitar 20 tanda tangan dari restoran dan kafe yang mau menggunakan Spatsy apps. Mau as in ini udah commercial contract atau cuma letter of intent? Letter of intent. Got it. Yang sudah berjalan, Spatsy Supply di kami, itu kami menerapkan 2 skema. Sales revenue or average and margin sharing kepada supplier kami. Dengan skema itu, kami sudah menghasilkan sales hampir Ya, transactionnya. You guys ambil berapa persen dari? in average kita cuma ambil sekitar, karena memang upping harga yang kita kasih itu aja. Ambilnya dari sisi hotelnya atau dari sisi suppliernya? Dari sisi upping harga untuk ke hotel. Oke, jadi suppliernya yang bayar, Yes. dia markup lagi ya? Kami yang markup, Pak. You guys yang markup? Yes, kami yang markup. Karena ada fitur customisasi tadi. Ada fitur customisasi tadi. Nah, untuk hospitality service, kami kerjasama dengan beberapa tadi PMS dengan skema adalah per bulan. Itu yang kami taruh. Dan kami sudah punya closing deal di bulan Oktober awal kemarin. Itu dengan 3 budget hotel dengan total 30 room dengan penghasilan net Ini udah jalan ya? sudah jalan. Betul. Nah, untuk Spatsy Army kita menerapkan satu sistem, yaitu free from employee month salary. On average kita onward from July until now. Untuk Spatsy Army itu diharapkan untuk bulan Desember kita dapat Oke. 1 month. Got it. Ini bisnis grow kami. Memang dari bulan Juli karena puasa ya. Dan sekarang makin meningkat. Yang ngebikin tiba-tiba jadi spike kayak gitu apa? Yang bikin tiba-tiba jadi spek gitu karena pertama adalah Army.
Army kami mendapatkan peningkatan yang lumayan signifikan. Dari yang totalnya kami punya Army, sekarang dengan total ada sekitar, itu pertama. Meaning army yang kira di hire. As a outsource. Yang kedua adalah peningkatan dari segi supply. Oke. Dari segi supply, kenapa peningkatan? Karena hotel sekarang sudah mulai bergerak. Oke. Dan orang meeting juga sudah mulai banyak. Jadi peningkatan supply-nya tiba-tiba melonjak. Contribution paling gede dari mana? As a contribution paling gede sementara dari supply untuk sekarang. Supply ya? Berapa persen? Bisa sampai dari supply ya. Karena kami akan balance, Pak. Balance dalam artian gini. Untuk Army, karena dia punya long term kontrak selama setahun, supply itu one shot kan, per transaksi yang akan berjalan. Nah, jadi kami akan punya long term kontrak, long term revenue. Yang kedua adalah peningkatan revenue dari supply. Memang kalau ditanya pendapatan terbesar dari mana? Memang dari supply. Got it. Ini beberapa partner kami. Kami punya Winsar, Mid Solution, ini Kebab Monster. Ada beberapa hotel juga dan restoran. Ini yang memang kami. Kebab Monster itu, jadi restorannya pesannya lewat you guys ya untuk. Oh, Kebab Monster kebetulan kita supply untuk Army-nya, Pak. Jadi dari total 48 outlet Kebab Monster, kita pegang 11 outlet. Nah, sekarang gini. Thank you presentasinya ya. Yes, Jadi my take adalah Spazi agak all over the place. Nggak fokus bisnisnya. Jadi you guys doing for business dengan bisnis model yang beda-beda dan belum ada satu yang benar-benar jadi core produknya gitu. Kalau dari yang gue lihat paling gampang untuk dimonetize adalah emang yang supply. Dengan cara you guys masukin property management system ke hotel atau apa, terus mereka untuk pesan supply lewat Spazi itu make sense. Tapi untuk booking dine in restoran, terus udah gitu buat beli room lagi, this a totally different business. Ibaratnya gini, kalau yang jualan PMS dan jualan supplies gitu, sekarang saingannya masih belum terlalu banyak emang. Tapi kalau ngomongin soal jualan booking kamar, you guys are fighting together with two other unicorns, dan gak cuman it's still a competitor. Karena it's still a competitor karena buat customer it's an option. Terus kalau misalkan satu lagi untuk dine restoran sama, you guys are fighting gitu. Itu meskipun emang I understand masuknya ke segmen menengah ke atas, ya kan, you guys mau. Nah, pertanyaan besok kenapa menengah ke bawah butuh ini. Tapi anyway, di luar itu, ini all over the place. Ibaratnya gini, startup kan baru mulai, duitnya terbatas. Yes. Ya kan, bootstrapping. I know because I was a founder before. Yes. Gitu. Jadi ketika duitnya terbatas, waktunya terbatas, ibaratnya daripada kita nembakin kayak nembak machine gun gitu kan, nembak kemana-mana, mendingan jadi kayak sniper yang one of line business. Exactly, harus ada fokusnya. Tuh you guys menangin salah satu segmen ya. Tadinya memang kita begitu, Pak. Kita akan menangin salah satu segmen. In term of running the business, justru hadirnya bisnis ini hadir daripada keresahan para tenan kami. Nah, itu yang kami coba tangkap. Ya, ngerti. Tapi begini, understood that there is a need and there is a demand dari your clients. Tapi you guys kan resourcesnya terbatas. Betul. Gitu. Daripada nge-spread ke 4 bisnis, semuanya itu ibaratnya kalau dari 100 poin itu cuman 20% gitu kan. Kenapa nggak fokusnya ke 1 atau 2 tapi dapat totalnya 120% misalnya. Yes, betul. Gitu. Nah, karena kenapa? Posisinya adalah you guys limited resources. It's a different story kalau you guys udah on the size of a unicorn, fundingnya banyak dan segala macamnya. Then you guys expand ke bisnis lain karena emang ada kebutuhan itu. That's totally okay. Tapi sekarang you have to remember your budget and time is limited. Yes. Bro. You should focus on one, menangin satu yang belum banyak ada yang menang. Ibaratnya gini, kan you guys hospitality business ya kan? You guys have to see di mana spending mereka paling besar. Wallet share paling mana yang besar in terms of OPEX dan segala macamnya. My guess mungkin mungkin amenities sama untuk supply makanan tuh cukup gede gitu kan. And then you guys tackle ke sana udah betul sebetulnya gitu. Then you get the biggest wallet share, sekalinya masuk lewat sana, then you can do something else. Tapi you have to win one segment juga dulu. Kalau enggak it's too all over the place, man. Nanti malah nggak jalan. Mendingan fokus satu, yaudah kita ikutin aja ke arah Pantura langsung misalkan kayak gitu. Ibaratnya gitu, karena ingat your time and money is limited. Itu sih bro. Ya, tapi benar sih Pak. Terima kasih atas masukannya. Karena memang Spazi ini berjalan with zero money. Of course. Semua most of the business yang
And by the way, that's a good thing karena then you guys understand kalau dapat duit investor nanti nggak bakalan di apa-apain gitu ya. Pasti ngerti ya karena dimulai dari karena lu dimulai dari duit sendiri. Tapi ya itu karena zero money, limited time resources, mendingan fokus. Mendingan fokus. Gitu. Oke. Thank you, bro. Kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih. Menarik ya, karena baru terjadi nih pitching dalam mobil yang memberikan pengalaman baru. Dan juga kalau dibilang belum berhasil, saya tidak bilang belum berhasil. Tapi dengan saya mengikut car pitch, saya mendapatkan masukan yang banyak dari venture tentang bagaimana meruningkan bisnis, terutama bagaimana meruningkan Spezi ini. Jadi kalau dibilang saya nggak dapat golden ticket, it is okay, but experience is number one. Right?